Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah. Kita membahas kitab syarah penjelasan salah satu usul 3 dasar utama. Yang ini 3 dasar utama merupakan 3 soal yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir ketika orang itu masuk di alam barzah. Jadi ini sangat penting karena kata Rasulullah SAW, pertanyaan malaikat mungkar nakir itu akhiru fitnatil mu'min, ujian terakhirnya orang mukmin itu pertanyaan mungkar nakir. Dan kalau bisa menjawab atas pertolongan Allah, dia mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Akan dikatakan oleh Allah, sadaqa abdi, hambaku benar, ketika bisa menjawab. Afrisu minal jannah, berilah dia hamparan dari surga. Walbisu atau walbasu minal jannah, berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu babal jannah, bukakan dia pintu surga. Hatta yajida rihaha, sampai dia mencium harumnya surga. Wasi' qabrahu maddal basar, luaskan kuburnya sejauh pandangan mata. Itu nikmat kubur akan diterima oleh orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Sebaliknya kalau sampai tidak bisa, akan diseru kadzaba abdi, hambaku berdusta. Wa afrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Wa albasu minan nar, berilah pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban nar hatta yajida samumaha, bukakan pintu neraka sampai dia merasakan panasnya neraka. Wa dayyiq qabrahu, dan sempitkan kuburnya sampai remuk tulang-tulangnya. Itu bagi orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Pertanyaannya ringan dan mudah, cuma menjawabnya ini yang dibutuhkan pertolongan Allah. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah bisa menjawab, itu dipersiapkan selama hidup di dunia ini, yaitu dengan mempelajari pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, itu isyarat agar kita mempelajari akidah, menguatkan iman, terutama mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rabb. Rabb itu artinya pencipta. Karena itu pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Di antara makna Rabb diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga beliau Syekh Muhammad, ar-Rabbu huwal ma'bud. Rabb itu yang diibadahi. Jadi bukan hanya mengerti, ketika orang itu mengerti bahwa yang diibadahi itu Allah, tapi dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka itu bukan maksud dari ilmunya. Tapi maksud dari ilmu mengerti dan beramal. Yang lalu sudah diterangkan macam-macam ibadah, mulai dari tawakal, khauf, roja, inabah, isti'anah, kemudian isti'adzah, ya. Yang lalu isti'adzah.
Salam. Isti'adzah artinya memohon perlindungan. Ini sudah dibahas. Yang berikutnya, macam ibadah berikutnya, setelah al-isti'adzah, jadi macam-macam ibadah yang sudah dibahas. Ada khauf, ada khosyah, ada roja, ada tawakal, ada inabah, ada isti'anah, kemudian isti'adzah, dan sore ini kita akan lanjutkan dengan macam ibadah berikutnya, yaitu al-istighosah. Wa dalilul istighosati, dalil bahwa istighosah itu ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah, idh tastaghiitsu rabbakum, ketika mereka istighosah. Dan istighosah ini sudah menjadi sudah dikenal sekali di Indonesia, bahkan ditradisikan di wilayah-wilayah, di kampung-kampung, bahkan ada istighosah rutin. Seminggu sekali. Acara apa? Istighosahan. Nah, jadi istighosah itu ibadah. Iltastaghiitsu rabbakum, ketika mereka istighosah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan. Surat Al-Anfal ayat 9. Jadi istighosah masuk ibadah. Al-istighosatu, apa itu istighosah? Talabul ghausi. Istighosah itu adalah talabul ghaus, mencari ghaus. Dari kata ghausah nih. Apa itu ghaus? Wa huwa al-inqadhu. Ghaus itu maknanya inqadh. Inqadh itu dilepas. Minasyiddati wal halak, dari kegentingan dan kebinasaan. Misalnya orang terhencet mobil misalnya, atau mau tenggelam karena kapalnya karam di tengah laut. Itu kan kondisinya genting, taruhannya nyawa. Maka ketika kondisi genting seperti itu, di Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk istighosah. Untuk apa? Dilepas dari kegentingan. Kalau tidak ada kejadian ini, itu tidak ada hendaknya istighosah. Seperti tadi, istighosah rutin setiap seminggu sekali misalnya. Istighosahan. Seringnya istighosahan yang dibaca malah bacaan-bacaan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kenapa mereka lakukan? Kebanyakannya tidak mengerti. Mana istighosah sendiri tidak ngerti. Apa artinya istighosah? Pokok ikutlah, ada acara istighosah. Itu kan ajaran Islam. Jadi istighosah memang benar ajaran Islam. Tapi sebelum diamalkan harus dipelajari dulu, diilmui dulu. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis di dalam kitabnya Babun al-ilmu qoblal qaul wal amal. Beliau nulis ada bab di kitabnya berbicara berilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Dan beliau bawakan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'al bil ilmi qoblal qauli wal amal. Itu judul bab di kitab Bukhari. Seperti itulah kebanyakan kejadian di sekitaran kita. Banyak orang istighosah tidak tahu artinya istighosah. Maka mereka terjepit atau
genting atau gimana. Jadi syariat istighosa itu ketika kondisi seperti itu. Misalnya kebiuan rumahnya ya, sehingga dia butuh pertolongan sementara nggak ada orang, nggak. Itu boleh istighosa. Wahwa aksamun, istighosa itu ada macam-macam. Al-awwalu yang pertama al-istighosatu billah. Istighosa kepada Allah. Dan kita lihat contohnya nanti yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min afdalil a'mal. Istighosa kepada Allah itu paling utamanya amalan. Paling utama wa akmaluha, dan paling sempurna. Wa huwa da'bur rusuli, itu kebiasaan rasul, para rasul. Wa adba'ihim, dan pengikutnya para rasul istighosa itu kepada Allah. Wa daliluhu, dalilnya ma dzakarahu asy-syekh rahimahullah. Itas dari sunnah, ketika mereka istighosa Rabbakum kepada Allah. Jadi kan istighosa kepada Allah. Ini dalilnya. Fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan. Anni mumiddukum, bahwa aku kata Allah akan menolong kalian bi alfin, dengan mengutus 1000 minal malaikati murdifin, mengutus 1000 malaikat, mengentas, membebaskan. Jadi ingko titernya membebaskan dari kegentingan dan kebinasaan atau kehancuran. Wa kana dzalika fi ghazwati Badar. Yang kejadian ini pada perang Badar. Hina nadharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ilal musyrikin, melihat musuh dari kalangan musyrikin. Dan ini perang pertama ya, perang kolosal pertama dari pasukan kafir dan pasukan mukminin muslimin. Mungkin kita belum pernah ya pegang pedang, tombak, berhadapan langsung. Di hadapannya ada musuh yang dilihat oleh Nabi fi alfi rajulin, 10 orang, 10 pasukan dari kalangan musyrikin. Wa ashabuhu, sementara sahabat Nabi 300 wabid'ati asyara rajulan. Sementara pasukan Rasul 313 lebih. Nah, jadi sepertiganya lah. Atau iya, sepertiganya. Fadakhalal aris, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemahnya, karena ini di luar, di Badar. Yunashidu rabbahu, beliau Yunashidu rabbahu itu berdoa kepada Allah, kepada Rabbnya Azza wa Jal. Rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi kalau kondisi seperti ini, sunnahnya itu ngangkat kedua tangan. Karena tidak semua doa itu ngangkat kedua tangan ya. Seperti kita mau masuk kamar mandi itu kan doa. Atau keluar kamar mandi, ghufronaka dan seterusnya. Nah, banyak doa-doa yang kita tidak perlu mengangkat kedua tangan. Di antaranya yang mengangkat tangan ketika khutbah atau ketika kondisi genting seperti ini. Mustaqbilal kiblati, beliau sambil menghadap kiblat. Yaqulu, sambil membaca Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, bebaskan aku, tunaikanlah untukku
Ya Allah, tunaikan untukku ma wa'adtani, apa yang telah engkau janjikan. Allahumma in tahluka hadal asabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Kalau engkau hancurkan, engkau habiskan orang-orang ini, yaitu yang bersama Nabi 300 lebih tadi dari umat Islam, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Nah, wa mazala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti yastaghitsu istighosah. Nah, ini praktek istighosah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yastaghitsu rabbahu rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangan, dengan sungguh-sungguh mengangkatnya. Sampai diriwayatkan lengan jubahnya itu juga turun sampai kelihatan putihnya ketiak Rasul. Tahu ketiak ya? Nah, keleknya Rasul itu putih, menunjukkan tidak ada apanya. Tidak ada apanya. Nggak ada bulunya. Menunjukkan sunnahnya bulu ketiak itu dibersihkan, dicukur, dicabut sampai bersih. Karena banyak laki-laki membiarkan bulu ketiaknya panjang. Nah, itu tidak sunnah yang seperti itu. Tidak mencocoki bimbingan Rasul. Bimbingan Rasul ada di badan ini bulu-bulu yang disunahkan untuk dibersihkan. Di antaranya bulu ketiak itu bersih. Ada yang dipotong, yaitu bulu kumis, ya dirapikan. Kalau kumis ini boleh dipotong, dirapikan, digunting, dan boleh dicukur sampai bersih. Nah, kemudian bulu kemaluan diapakan? Dipotong. Itu dari Umar radhiyallahu anhu setiap 40 hari. Nah, juga rambut kepala. Rambut kepala dipotong, dirapikan. Karena Rasul pernah memanjangkan sampai di pundaknya. Panjang sampai pundaknya. Kemudian ada orang yang memahami bahwa memanjangkan rambut itu sunnah. Tapi di Indonesia jarang kan. Kita enggak ada yang gondrong. Sehingga kata sebagian ulama itu sebenarnya tidak sunnah. Tidak ada sunnahnya memanjangkan rambut. Tapi karena memanjangkan rambut itu, masalah rambut ini kembali kepada adat orang di negeri masing-masing. Dan insya Allah tidak ada di dunia itu yang tradisinya memanjangkan rambut. Kalau di Indonesia, orang-orang yang sedikit mengerti atau didorong oleh dorongan agama memanjangkan rambut, katanya niru Rasul sampai di pundaknya. Padahal itu tidak sunnah. Ada yang sunnah, ada yang memanjangkan rambut untuk meyakini ini gambaran orang warok. Nah, orang warok itu apa? Pak Masud sing ngerti warok niku napa, Pak? Warok itu. Kalau di orang Jawa warok itu kebal, ya. Kalau
orangnya tidak sakti, orangnya sakti tidak bisa ditembus oleh peluru, tidak bisa dibacok. Nah, rambutnya panjang, biasanya orangnya agak gimana, tidurnya di atas pohon, ya. Sebenarnya dalam Islam itu ada istilah warok. Warok itu kalau di dalam Islam, orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan akhirat. Itu warok. Misalnya orang kaya, misalnya mau beli mobil berapa, sejauh mata memandang. Uangnya sendiri karena dia kaya, selama itu halal, tidak dosa, dan tidak membahayakan akhirat, tidak apa-apa. Itu namanya warok. Warok itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Jadi dia penuhi seluruh apa yang dia inginkan karena ada, selama tidak haram gitu. Itu namanya warok. Tapi ada yang lebih tinggi dari warok, lebih baik, itu zuhud. Ini juga banyak yang menyimpang, orang mengartikan zuhud itu orang yang hatinya tidak ada ikatan dengan dunia. Tidak mikir dunia. Itu katanya zuhud. Kalau kamu masih mikir dunia, itu belum masuk ke tingkatan zuhud gitu. Kemana aja kerja rek. Wah, itu kurang zuhud. Zuhud itu melepaskan tangan dan hatinya dari dunia. Ya tidak bisa. Namanya orang hidup di dunia itu mesti butuh dunia. Bahkan untuk menegakkan agama itu dengan dunia, ya. Haji, ya. Sedekah. Sedekah kan pakai dunia. Nggak apa-apa, Rasul juga mengatakan sebaik-baik harta itu ketika di tangan orang bertakwa, ketika di tangan orang soleh. Tapi yang diterangkan para ulama, zuhud itu artinya orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di akhiratnya. Itu lebih tinggi dari warok. Jadi mau melakukan ini, manfaat akhiratnya apa? Oh, nggak ada, ya sudah, kayak tadi beli mobil sejauh mata memandang, untuk apa? Wong dia cuma satu. Masuk mobilnya cuma satu yang dipakai. Maunya gantian tiap hari, gantian mobilnya. Ya, kalau orang zuhud enggak, mending hartanya buat sedekah, buat infak fisabilillah, buat jariah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman orang terkaya, ya. Mungkin sepanjang masa manusia ada, tidak ada yang mengimbangi Nabi Sulaiman. Tapi beliau zuhud. Pernah karena asiknya main kuda, ngerawat kuda. Telat sholat apa? Asar. Menunjukkan bahwa sholat asar sudah ada masa beliau. Terus diapakan? Nyesal dia. Wah, ini dunia ini mengganggu akhirat saya. Gitu, langsung disembelih semua. Karena ikhlas, karena dia nyembelih seluruh kudanya. Karena Allah Azza wa Jalla, karena telah mengganggu hubungan beliau dengan Allah. Nah, dibuang ini. Dunia ini membahayakan akhirat saya ini. Kuda-kuda. Karena waktu itu kendaraan terbaik adalah kuda. Nah, itu zuhud. Apa zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Itu zuhud. Walaupun uangnya 1.000. Dilihat dulu untuk apa. Manfaat akhiratnya apa. Gitu. Kalau nggak ada manfaatnya, dikesak. Zuhud itu. Maka karena Nabi Sulaiman itu ikhlas karena Allah meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti kendaraan yang lebih baik dari kendaraan yang terbaik tadi. Kendaraan terbaik kan kuda, diganti yang lebih baik lagi. Apa itu? Angin. Lihat diganti angin mau itu lebih baik lagi dari kuda, nggak usah merawat.
mau kemana sudah bisa. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik. Kerjaan sampean apa? Ini loh, sampai nggak bisa taklim misalnya. Sampai akhirat saya terbengkelai, sholat jamaah ketinggalan terus. Tapi sudah kadung laris, sudah kadung lama. Jadi kalau membahayakan akhirat ya, kata Rasul tadi, kalau meninggal diganti aja, ganti yang lain yang tidak mengganggu akhiratnya. Maka Allah akan ganti. Jadi zuhud, orang yang, apa tadi artinya? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhiratnya. Ya, pintar orang lebih tinggi daripada warok. Maka Rasulullah ya istighosah kepada Allah Azza wa Jal dengan mengangkat kedua tangannya. Hatta sakoto sampai jatuh ridaahu selendangnya. An mangkibaihi dari pundaknya, dari kedua pundaknya. Fa akhadha Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengambil selendangnya itu, ya, fa'alqahu ala mangkibai, diletakkan lagi oleh beliau di pundaknya. Sumal tazama min wara'i, kemudian Abu Bakar berdiri di belakang Rasul. Waqala, sambil mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka manasidatika, cukuplah engkau doamu itu cukup. Mungkin melihat Rasul sudah kecapean, ini ngeri sekali, musuhnya 1000, kita cuma 300. Ini kondisinya apa? Siddah tadi, genting, darurat sekali. Fa'innahu sesungguhnya Allah atau Rabbmu sayunjizulaka, akan menunaikan untukmu ma wa'adaka, apa yang Allah janjikan padamu. Fa'anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat tadi. Ini surat apa ini? Al-Anfal ayat 9. Jadi sebab namanya asbabun nuzul. Itu yang pertama, istighosah apa? Minta dibebaskan dari kegentingan. Misalnya walaupun cuma motor sendirian, tidak ada yang nolong, ya istighosah di situ tidak apa-apa. Yang kedua, al-istighosatu bil amwat. Istighosah minta dibebaskan dari kegentingan dengan orang mati. Biasanya orang-orang Syiah yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat, ketika kondisi terpepet dalam perang, mereka panggil ya Husain, ya Husain. Nah, atau juga orang-orang Thariqah Sufi, ketika kondisi genting, mereka panggil ya Rifai, ya Rifai. Siapa Rifai? Ada pondoknya di Ketawang. Nah, tapi dinamai Rifai kenapa? Karena Rifai ini tokoh Thariqah tasawuf, bukan orang Indonesia. Ada Badawi, ya Badawi, ya Badawi. Nah, itu semua tokoh-tokoh dari tasawuf, tokoh-tokoh sufi. Yang paling terkenal itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini katanya pimpinannya para wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara karomahnya bisa nempeleng malaikat maut. Ketika temannya mau diambil nyawanya, dikejar sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, beliau orang Baghdad sana ya.
Beliau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ulama Ahlus Sunnah, orang alim dari Ahlus Sunnah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya kitab namanya Al-Ghunyah. Nah, di situ diterangkan bahwa menjadikan orang mati sebagai perantara di dalam berdoa itu kesyirikan. Tapi kenyataannya beliaulah yang dijadikan perantara oleh kebanyakan orang ketika berdoa kepada Allah. Malahan seakan-akan kalau berdoa tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dikabulkan. Ketika istighosah terutama ditulis di buku-bukunya, kalau mau berdoa sebut dulu bisa babi ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua banyak muslimin yang hafal walaupun tidak pernah tahu orang mana Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Orangnya kayak apa, orang Hindu, Buddha, nggak tahu. Tapi itu sudah dijadikan, sudah maklum dijadikan perantara. Nah itu dengan amwat. Minta pertolongan dengan amwat. Istighosah dengan amwat. Orang mati. Au bil ahya, atau dengan orang hidup, wairul hadirin, yang tidak hadir. Orangnya masih hidup, tapi hadir, nggak ada di situ. Misalnya orang lagi tenggelam, mau mati, manggil orang yang hidup, padahal nggak ada, tenggelamnya di sumber taman sana. Dia manggil orang yang jauh di Malang atau di mana. Ya Ali, misalnya. Ali di rumahnya tidur. Ghairul qadirin, tidak hadir dan tidak mampu alal ighosati, untuk membebaskan dirinya dari kegentingan. Fahada syirkun, maka ini adalah syirik ya, walaupun orangnya hidup, apalagi dengan orang mati ya. Dengan orang hidup saja kalau mau minta dibebaskan dari kegentingan harus hadir. Bukan hanya harus hadir, harus mampu. Misalnya lagi mau tenggelam, di situ di pinggir ada namanya orangnya nggak punya tangan, nggak punya kaki, nah nggak bisa berenang. Nah itu bahaya. Kalau dengan amwat, tadi termasuk kesyirikan ya, walaupun orangnya hidup, itu syirik. Kalau dengan amwat, misalnya orang berdoa kepada Nabi. Nabi kan wafat. Sudah wafat. Misalnya dalam kondisi genting memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, agisni, tolong kami. Ini kondisi terdesak, misalnya dihadang musuh sekian banyak, mau dibunuh. Ya Rasulullah, agisni. Atau juga yang sering kita dengar di musola-musola, tawassalna bi bismillah, itu boleh dengan bismillah, dengan nama Allah, tawasul ya. Terus setelah itu apa? Wabil hadi Rasulillah, kami tawasul dengan pemberi petunjuk yaitu Rasulullah. Rasulullah kan sudah wafat. Ketika orang kampung di zaman Nabi kondisi genting, hewan-hewan pada mati, tidak turun hujan, orang kampung jauh, tapi Rasul masih hidup, datang ke Rasulullah SAW pas hari Jumat. Rasulullah sedang khutbah. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Coba perkataannya, mintakan kepada Allah. Hewan-hewan kami pada mati, harta kami habis. Langsung Rasulullah mengangkat tangannya. Keyakinan amalannya orang kampung tadi, kalau misalnya boleh manggil Rasul dari kampungnya, ya dia tidak akan datang. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, ya Rasulullah, aghithni.
ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Husain, ya Husain. Nah, orang kampung tadi datang menemui Rasulullah, boleh seperti itu. Mendatangi orangnya langsung. Ini orang alim, orang soleh, doanya mustajab, datangi. Ya, saya kondisi genting, kondisi darurat, tolong berdoalah kepada Allah. Atau ada orang mau berangkat umroh, kalau sampai nanti bisa mencapai raudhah, tempat dikabulkannya doa, sebut nama saya, panggil nama saya Ahmad, mintakan kepada Allah. Boleh seperti itu. Nanti yang dititipi doa tadi menyebut, ya Allah, ada teman saya namanya Ahmad, lagi ada masalah, keluarkan dia dari masalah. Yang ini boleh seperti itu. Seperti orang kampung tadi datang ke Nabi. Langsung belum Rasulullah menurunkan tangannya, turun hujan. Turun hujan, kelihatan itu. Sampai airnya itu keluar, menetes dari jenggot Rasulullah SAW. Tapi hujannya terus seminggu di kampungnya tadi. Nah, sampai banjir, datang lagi orang ini, ya Rasulullah, ini hujannya nggak berhenti. Nah, kemudian oleh Rasulullah, hawalani ya Rasulullah, ya Allah, diangkat lagi tangan Rasulullah, ya Allah, palingkan hujannya dari kampung ini. Hanya pelajarannya di situ bukan dengan orang mati, tapi dengan orang hidup yang dipercaya, yang dianggap terkabul doanya, makbul doanya, boleh. Tapi dengan orang mati yang sering kita dengar itu enggak ada, tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wabil hadi Rasulillah, terus apa tahir? Wa kulli mujahidin lillah. Wa kulli mujahidin, semua mujahid loh. Banyak ya. Orang mujahid yang mati, wah banyak sekali orang matinya, di beruntung semua lagi disebut semua. Wabi ahlil badri, ya Allah, dan dengan ahli badar, ya ahli badar tadi. Nah ini dengan orang-orang mati semua ditinggalkan. Karena itu perbuatan apa? Syirik. Kenapa syirik? Syirik ini kekal di neraka, keluar dari Islam. Nauzubillah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kenapa orang itu kok menyebut orang mati, istighosa dengan orang mati, padahal hukumnya syirik? Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna dihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni. Mereka berani melakukan itu karena didorong oleh adanya keyakinan. Ini namanya keyakinan yang batil. Akidah yang nyimpang. Apa nyimpangnya? Dia meyakini bahwa orang-orang mati, Syekh Abdul Qadir CS tadi, itu bisa berbuat secara sembunyi. Namanya tasarrufan khafiyan. Bisa berbuat tadi menolong apa yang sampean minta. Sehingga begitu sampean bebas, ini atas pertolongan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kan di alam kubur, di alam barzah. Tapi beliau itu bisa berbuat secara khafi. Khafi apa? Samar, sembunyi, fil kauni, di alam ini. Kadang yang menganggap dirinya wali itu memang berpesan kepada jamaahnya, kepada pengikutnya, nanti kalau aku mati datang saja ke kuburan, apa masalahmu sebut saja, nanti aku akan menolongmu. Datang ke sana begitu ada masalah, datang ke sana, kemudian keluar dari kuburnya. Siapa kira-kira? Jin itu, syaitan. Karena orang mati itu kata Allah ada dalam barzah. Barzah sendiri itu artinya dinding. Tidak bisa orang keluar lagi ke alam dunia. Sampai pun Rasulullah. Rasulullah, siapa yang lebih baik dari Rasulullah? Beliau walaupun dikatakan tidak mati,
orang-orang mujahid itu tidak mati, tapi mereka kehidupannya namanya hayatun barzahiyatun. Hidup di alam barzah, bukan di alam dunia, sehingga dia kini bisa berbuat secara sembunyi, secara samar di alam ini. Dan keyakinan ini yang menjadi penyebab orang itu mendatangi atau meminta-minta istighotsah pada selain Allah, bukan hanya orang mati. Datang ke punden, datang ke kuburan, datang ke kayu-kayu besar, ke tempat-tempat keramat, itu diyakini seperti ini. Kadang bantu oleh setan dengan tadi menampakkan diri saya, kemudian dia jabatan tangan dengan walinya tadi, kemudian dikeluhkan, curhat ya. Wa yaj'alu lahum hazzan minar rububiyah. Maka orang ini yang lakukan istighotsah kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir, dia telah menjadikan orang mati tadi itu memiliki hak rububiyah. Rububiyah itu mengatur, menentukan ini sukses, ini selamat, ini bahagia, ini susah, itu rububiyah. Rububiyah itu diantara artinya at-tadabbur, yang mengatur alam ini. Mau dibuat hujan, mau dibuat terang di Indonesia, di sini, itu namanya rububiyah. Itu pengaturan Allah. Itu hanya Allah yang membuat hujan di sini, itu Allah, bukan bintang-bintang. Dan juga bukan para wali. Karena ada di muslimin itu keyakinan bahwa di dunia ini ada 4 wali yang disebut dengan wali kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat, yang disingkat dijamak oleh mereka Al-Aqtab. Al-Aqtab, mereka biasa istighotsah dengan Al-Aqtab, pemimpinnya Syekh Abdul Qadir Jailan. Itu mereka kumpul dalam beberapa waktu sekali, mereka ada kegiatan rutin, berkumpul membahas mau diapakan dunia ini. Nah, mau diapakan Indonesia ini? Dunia ini mau diapakan oleh para. Yang mau ngapa-ngapain terhadap dunia ini sama sekali tidak ada selain Allah Azza wa Jal. Itu namanya rububiyah. Rububiyah dari kata Rob. Nah, jadi ini kenapa dikatakan syirik? Karena adanya keyakinan batil, keyakinan yang menyimpang dari orang ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra. Siapakah yang bisa membebaskan orang yang darurat? Muttar itu orang yang terdesak, yang darurat, genting. Idza da'ahu, ketika orang yang kondisi genting tadi itu berdoa. Wa yaksifussu, dan siapa yang bisa mengungkap, menyingkap dari kejelekan, membebaskan dari kejelekan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khulafa di muka bumi. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan-Tuhan bersama Allah? Qalilan ma tadzakkarun, sedikit orang yang mau berzikir. Di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau bawakan kisah dari ketika bahas ayat ini. Ada seorang tua bahasa kita itu bangka, tua bangka. Tenaga sudah enggak ada, sudah peot atau laki. Ada di padang pasir bersama lagi safar, bersama untanya, dan di situ ada harta yang banyak. Kemudian didatangi perampok. Nah, datangi perampok, kata orang tua tadi, kalau kalian mau merampok, ambil semua ini.
dan biarkan aku pulang sendiri. Oh, nggak bisa, kata perempuan. Kamu harus mati, dibunuh. Kalau aku harus mati, ya sebentar aku tak sholat dulu. Ya silakan cepat sholatnya. Nah, waktu sholat, beliau ini, orang tua ini baca ini, diulang-ulang. Amman yujibul muttarra. Berarti orang tua tadi bukan sembarang orang ya. Tapi itu orang warok. Nah, bukan orang warok kayak di Indonesia. Tembus tahan peluru. Nah, tapi dia punya jimat. Apa jimatnya ini? Ayat ini. Hafal ayat ini. Dibaca ini ketika sholat. Doa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dengan pedang terhunus, dibunuh semua itu rampoknya. Selesai sudah mati semua, mau pergi, ditahan oleh orang. Siapa kamu? Mau kemana? Saya adalah utusan man yujibul muttarra. Kata orang tadi, kata malaikat tadi. Saya ini utusan man yujibul muttarra. Utusan yang atau zat yang bisa membebaskan dari kegentingan. Siapa? Allah Azza wa Jal. Nah, yang ketiga al-istighosah, yang kedua syirik ya. Yang ketiga al-istighosah bil ahya'il alimin al-qadirin. Istighosah dengan orang hidup, dia mengerti dan orangnya mampu. Orangnya hidup, hadir, mampu. Alal ighosati untuk membebaskan. Misalnya seorang jenderal. Pamannya orang jenderal. Ponakannya ini lagi masalah genting. Misalnya dihadang begal. Fahadha jaizun, maka ini boleh. Oh ya, kata pamannya, tunggu situ. Dan datang pasukan, bebaskan orang ini. Itu boleh. Itu kan juga istighosah. Nah, telepon pamannya, telepon pamannya ini. Paman, tolong ini, saya lagi dibegal. Pamannya orangnya ada dan mampu. Kal isti'anah yang seperti ini seperti isti'anah. Hukumnya sama dengan hukum isti'anah yang sudah kita bahas. Qala Allah Ta'ala fi kisah Musa, seperti yang Allah terangkan tentang kisah Musa. Fastaghasahu alladzi min syi'atihi. Maka istighosah kepada Musa. Minta dibebaskan kepada Musa orang yang dari golongannya Nabi Musa. Nah, Bani Israel ini ya. Dari alalladzi min aduwihi, dari ancaman orang yang dari pihak musuhnya, yaitu dari Fir'aun, dari musuhnya Bani Israel ketika itu Fir'aun. Fawakazahu Musa faqada alai, ditempeleng oleh Musa, mati orang. Nah, Nabi Musa tidak bermaksud membunuh, tapi untuk cuma membebaskan temannya ini. Tapi di sini ayatnya kan orang yang dari pihak Nabi Musa istighosah, bahasanya kan istighosah nih. Iya, fastaghasahu. Nah, boleh dengan asalkan syaratnya hidup, hadir, mampu. Kalau walaupun hidup, kalau enggak hadir dan tidak mampu, itu tidak boleh. Yang keempat, terakhir ini al-istighosah bihayyin, istighosah dengan orang yang hidup ghairi qadirin, tapi tidak mampu. Min ghairi an ya'taqida, tanpa meyakini anallahu quwwatun khafiyatun, kuwatan khafiyatan, tanpa meyakini bahwa orang tadi, orang yang di depannya itu, tanpa meyakini dia punya kekuatan yang sembunyi tadi. Mitlu an yastaghitsa al-ghariqu, seperti orang mau tenggelam istighosah birajulin maslur,
dengan laki-laki atau seseorang yang cacat. Orangnya cacat. Tidak bisa renang, tidak bisa. Oh, cacat. Yang seperti ini itu lagun. Apa lagun? Sia-sia. Wa sihriyatun, dan itu sihriya. Sihriya itu pelecehan. Biman yustaghatsu bihi, dengan orang yang diminta itu ngenyek aku itu. Iya kan? Nah, wis aku ngene kok dijaluk tolong iku ngenyek. Wa yamna'u minhu li hadhil illah, maka tidak boleh karena sebab itu tadi. Sebabnya apa? Enggak mungkin lah dia enggak mampu. Nah, wali illatin ukhra, juga sebab kedua, sebab lain tidak bolehnya istighosah pada orang hidup yang tidak mampu. Wahia al-gharib, yaitu yang tenggelam. Rubama iltarra, ya orang yang tenggelam itu bisa jadi dia menipu. Iltarra itu menipu dengan minta tolongnya itu ghairahu. Menipu yang lain. Di sana banyak orang loh. Banyak orang yang lain sehat-sehat kok dia malah minta ke yang cacat, malah minta tolong yang cacat. Fatawahama, sehingga orang lain timbul waham. Waham itu bingung. Anna lihadil maslul, bahwa orang yang cacat tadi kuwatun khafiyatun, atau kuwatan khafiyatan, memiliki kekuatan sembunyi sehingga dia minta tolong ke yang kudu biha minasyidah, yang bisa membebaskan dengan kekuatan khafiyahnya ini dari kegentingan. Itu nipu kan? Nah, paham tapi ya? Nah, insyaallah ini bab apa ini? Istighosah. Jadi kita jangan mudah terpengaruh, terbawa karena sudah ramai ini istighosah di sekitaran kita. Acara rutinan, acara apa? Istighosahan. Wah, ini kondisi genting ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT menambah iman kita, menambah ketakwaan kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya, serta mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.